Judul bab 36 adalah merasa terganggu. Siapa yang merasa terganggu, listeners? Mari kita temukan jawabannya bersama. Hampir 2 jam berlalu, Jordan menceritakan tingkah lucu dan kepolosan putri bungsunya tersebut. Terlihat tak jarang Martin tertawa terbahak-bahak mendengar keusilan dan kenakalan Kayla waktu kecil. Jordan sengaja menceritakan masa lalu Kayla karena tak ingin Martin menyesal atau mempersulit Kayla setelah menikah nanti. Pukul 11.00. Jordan pun melihat jam tangannya. Ternyata sudah waktunya makan siang. Tanpa terasa, Jordan menceritakan masa lalu Kayla hampir 2 jam. Namun Martin tak sedikit pun merasa bosan dan malah menikmati perbincangan tersebut. Nak Martin, sudah waktunya makan siang. Bagaimana jika kita makan siang bersama? Tanya Jordan sembari menarik tubuhnya dari kursi. Tentu saja, sahut Martin singkat. Tapi entah mengapa Martin seperti enggan beranjak pergi karena Martin masih ingin mendengar cerita tentang calon istri kecilnya itu, Kayla. Bagaimana jika kita pergi ke sekolah Kayla dan makan siang bersama? Tanya Jordan sembari mengernyitkan dahinya. Setelah mendengar ucapan Jordan tersebut, mata Martin seakan berbinar-binar dan sangatlah bersemangat karena dirinya akan bertemu dengan Kayla. Dan entah sejak kapan, Martin mulai terbiasa mengganggu Kayla dan merasa ada yang kurang jika sehari saja tak mengganggu Kayla. Tentu saja aku tidak keberatan, ucap Martin sembari berjalan di samping Jordan. Semua wanita pun kembali menatap ke arah Martin dengan wajah bengong dan kaku, karena memang tak semua orang bisa bertemu dengan Martin. Pak Jordan, bagaimana jika kita pergi dengan mobilku saja? Ajak Martin sembari membuka pintu mobilnya. Tidak, Nak Martin. Setelah makan siang, saya masih ada pertemuan bisnis di luar kota, sahut Jordan menolak ajakan Martin sembari menepuk pelan pundak Martin. Martin hanya diam dan menyunggingkan senyumnya. Mereka berdua pun masuk ke mobil masing-masing. Sekolah Kayla. Terlihat Kayla masih memfokuskan pandangannya ke arah papan tulis dan mengerjakan soal yang diberikan gurunya itu. Pukul 11.30. Kring, kring. Suara bel sekolah Kayla berbunyi dan Kayla pun segera memasukkan peralatan sekolah ke dalam tas ranselnya, begitu juga dengan Resni. Kay, Ferdi bilang kamu kemarin terkena demam, ucap Resni sembari menyentuh jidat Kayla dengan punggung tangannya. Hentikan, apa yang kau lakukan? Sahut Kayla menepis pelan tangan Resni yang masih menempel di jidatnya. Aku hanya ingin tahu apakah kamu masih demam, sahut Resni sembari berdiri dari bangkunya. Kamu masih peduli padaku. Bahkan selama 2 hari kamu tak menghubungi aku dan menanyakan kabarku, ucap Kayla sembari melangkah di samping Resni dengan wajah ditekuk. Ayolah Kay, kemarin saudaraku datang, jadi sibuk menemaninya, ucap Resni sembari bergelayutan di tangan Kayla. Res, hentikan. Aku hanya bercanda, sahut Kayla sembari mencubit pelan pipi Resni. Setelah mendengar ucapan Kayla, Resni pun terlihat bernafas lega karena Kayla tidak marah padanya.
Terlihat dari kejauhan, Ferdi sedang berjalan menuju arah Kayla. "Kay, bisakah kita makan siang bersama sebelum pulang?" tanya Ferdi pada Kayla. "Tentu saja bisa," sahut Resni dengan wajah sumringah. "Res, aku sudah dijemput Pak Hari," ucap Kayla sembari menyenggol pelan tumit Resni. Karena Jordan sengaja tak memberitahu Kayla jika dirinya dan Martin akan mengajak Kayla makan siang bersama. Maaf, ucap Resni singkat sembari menggigit bibir bawahnya. "Oh, tidak masalah. Lain kali kita bisa makan siang bersama," ucap Ferdi sembari memaksakan senyumnya. Resni segera berpamitan pergi lebih dulu karena sudah dijemput kekasihnya. Ferdi dan Kayla pun berjalan beriringan menuju ke halaman sekolah. Bak sepasang kekasih yang sedang kasmaran, Ferdi dan Kayla terlihat berbicara dengan raut wajah terlihat malu-malu. Dan sesekali tertawa kecil, tak jarang terlihat keduanya saling beradu pandang. Setelah melihat Pak Hari di halaman sekolah Kayla, Jordan segera menghampirinya dan menyuruhnya kembali ke rumah. Karena Kayla akan makan siang terlebih dahulu dengan Jordan dan Martin. 15 menit kemudian, Kayla terlihat keluar dari sekolahnya ditemani oleh Ferdi. Martin pun segera menajamkan pandangannya dan menatap sinis ke arah Kayla yang terlihat tertawa renyah di samping Ferdi dengan sesekali menepuk pelan lengan Ferdi. Tak lama kemudian, Kayla pun melihat papanya berdiri tak jauh darinya. Kayla segera melambaikan tangannya dengan senyum sumringah. Namun ketika Kayla melihat pria di samping ayahnya yang tak lain ialah musuh bebuyutannya, wajah Kayla langsung berubah seketika. Kayla terlihat menatap Martin dengan alis hampir menyatu dan wajah kelihatan ditekuk dengan mulut komat kamit. Kenapa dia komat kamit, listeners? Kita tunggu jawabannya di bab berikutnya. So, as usual, don't go away, stay tuned, I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.